Penataan ruang merupakan proses pengaturan pemanfaatan ruang wilayah, baik darat, laut, maupun pesisir, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tata ruang bukan hanya soal teknis pembangunan, tetapi menyangkut keadilan akses terhadap sumber daya, keberlanjutan ekosistem, dan perlindungan masyarakat lokal. Namun, di berbagai wilayah di Indonesia, pelanggaran terhadap rencana tata ruang masih menjadi masalah serius. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial, tumpang tindih perizinan, serta penyimpangan kewenangan. Perkenalkan, saya Nasandi Dwi Pranata, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITS dengan NRP 50152411081. Dalam video ini saya akan membahas dua kasus pelanggaran tata ruang di wilayah pesisir Indonesia, yaitu reklamasi Pantai Melasti dan sengketa laut Sekaroh antara PT Autor dan PT ESL di NTB. Kedua kasus ini menggambarkan pentingnya penegakan hukum dan tata kelola ruang yang baik, adil, dan berkelanjutan. Kasus yang pertama adalah reklamasi Pantai Melasti, Ungasan, Provinsi Bali. Pantai Melasti di Ungasan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dikenal sebagai wisata unggulan. Namun, kawasan ini menjadi sorotan akibat kasus reklamasi ilegal yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah desa adat. Kasus ini berawal dari kolapsnya Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Ungasan. Untuk menyelamatkan aset desa, Desa Adat Ungasan menyusun rencana pembangunan kawasan pesisir dan menyewakan lahan kepada PT Tebing Mas Estate atau PT TME. Namun, PT TME justru melakukan reklamasi ilegal seluas 22.310 meter persegi di wilayah pesisir Pantai Melasti, tanpa memiliki izin reklamasi atau izin pemanfaatan ruang. Wilayah yang direklamasi berada di zona sempadan pantai, yaitu kawasan lindung yang menurut RT/RW Provinsi Bali dan Perda Kabupaten Badung tidak boleh dibangun untuk kepentingan komersial. Kegiatan ini dilakukan tanpa kajian AMDAL dan tanpa melibatkan masyarakat luas, termasuk masyarakat adat yang memiliki ikatan budaya dengan kawasan pesisir tersebut. Meskipun telah muncul sorotan dari media, laporan pengawasan hingga kecaman dari aktivis lingkungan, hingga saat ini tidak ada penindakan hukum tegas yang dilakukan terhadap PT TME. Pada kasus reklamasi Pantai Melasti ini, terdapat beberapa hukum yang dilanggar, diantaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP 3K, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta RT/RW Provinsi Bali dan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang sempadan pantai, yakni minimal 100 meter dari garis pasang tertinggi. Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dirumuskan. Yang pertama adalah dengan penegakan hukum dan evaluasi izin proyek. Kemudian yang kedua adalah restorasi kawasan pesisir yang telah direklamasi secara ilegal. Yang ketiga, pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam proses perencanaan ruang. Dan yang keempat adalah dengan integrasi kebijakan sosial ekonomi desa ke dalam tata ruang agar solusi ekonomi tidak melanggar hukum lingkungan. Kemudian memasuki kasus yang kedua, yaitu sengketa Laut Sekaroh antara PT Autore dengan PT ESL di NTB. Kasus kedua ini terjadi di wilayah perairan Sekaroh, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sengketa ini melibatkan dua perusahaan, yaitu PT Autore Pearl Culture dan PT Ecosolution Lombok atau PT ESL yang berebut wilayah laut untuk kepentingan budidaya dan konservasi. PT ESL atau Ecosolution Lombok telah mendapatkan izin lokasi laut dan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau IUPJL dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat untuk pengelolaan konservasi laut dan wisata bahari berbasis masyarakat. Namun, PT Autor memasuki zona yang telah diizinkan untuk PT ESL dan membangun instalasi budidaya mutiara tanpa izin pemanfaatan ruang laut yang sah. Meski telah dilakukan mediasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus ini belum diselesaikan secara final. PT ESL menolak konsep pengelolaan bersama dan PT Author tetap beroperasi. Kasus sengketa tersebut melanggar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pemanfaatan ruang laut, RT/RW Provinsi NTB yang menetapkan kawasan Sekarau sebagai zona konservasi dan wisata laut, serta pelanggaran atas izin resmi IUPJL milik PT ESL. Dari permasalahan tersebut dapat diusulkan beberapa solusi, diantaranya yang pertama adalah tindakan hukum terhadap pelanggaran izin oleh PT Author. Kemudian, evaluasi sistem perizinan laut dengan pendekatan spasial berbasis GIS untuk mencegah tumpang tindih, peningkatan koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah, serta keterlibatan masyarakat sebagai pengawas ruang laut yang partisipatif. Melalui dua kasus ini, kita belajar bahwa pelanggaran tata ruang bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut integritas ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Tata ruang harus dilihat sebagai instrumen perlindungan dan pengaturan keadilan, bukan hanya alat legalisasi pembangunan. Ketika tata ruang dilanggar, ekosistem rusak, konflik terjadi, dan hak masyarakat lokal terabaikan. Sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, kita harus peduli, kritis, dan aktif mendorong tata ruang yang adil, partisipatif, dan berpihak pada lingkungan.